selalu pegang itu adalah jasad kita, jasmania kita. Nah, kalau di pada lampe itu dijadikan sebagai ulul albab. Bagaimana menyatukan pikir dengan kalbu. Itulah ulul albab. Raja selalu kata ya ulul albab, wahai orang-orang yang berpikir. Bukan berpikir hanya berilmu, tidak. Kalau ilmu, iblis jauh lebih hebat dibanding dengan kita. Kita tidak punya sama sekali. Makanya di ulul albab di sini bagaimana akan juga hati kita disatukan dengan ini supaya kita selalu berpikir apa yang Allah ciptakan. Mungkin sudah masuk waktu asar. Untuk itu, untuk memanfaatkan waktu yang ada karena sudah lewat dari jam 16.00 sehingga saya langsung saja mempersilakan kepada Prof. Tapi Prof, saya persilakan. Baik, makasih. Mohon ini untuk hostnya tuh saya di co-host supaya bisa share screen. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Alhamdulillah, sekali lagi saya mengajak kita bersyukur Allah SWT atas nikmat dan karunia dan kesempatan kepada kita semua bisa hadir dalam pencerahan kalbu. Orang yang paling cerdas, orang yang paling jujur, orang yang paling bertanggung jawab dan paling sehat dan bermanfaat. Betul enggak? Siapa itu? Bapak Ibu. Seluruh karena ibu kan sosial. Dari sosial, kalau kenabian dari aspek syariat sudah ada kan, tapi kenabian dari aspek syariat pengertian. Nah, yang jadi pertanyaan saya yang masih di benak saya itu kira-kira pertanyaannya bagaimana peranan karakter dalam memajukan pendidikan. Ketika bicara soal bekerja tuntas, karena bagaimanapun pemahaman saya ketika ini dikaitkan dengan kerja keras, mungkin maksudnya juga adalah kerja cerdas, ulet, tangguh dan tidak mudah menyerah tadi serta. Ulama 11 Bapak Kosul 662, Bapak Rektor juga di Majelis Ulama sebagai salah satu ketua MUI Sulsel yang membidangi hukum. Ya, selain itu juga salah satu komisioner Basnas Sulsel yang membidangi pendistribusian. Jadi Astaghfirullah Rabbal baraya Astaghfirullah. Mahasiswa S2 S3 yang mengikuti, mungkin ada juga yang belum ya. Saya dari PhD. Baik Bapak sekalian, kepada saya diamanahkan untuk menyampaikan tentang bagaimana pengawasan Islam. Orang-orang yang beruntung, dan barang siapa yang tidak memeliharanya, maka baginya tidak ada cahaya, tidak ada tanda bukti, dan di hari kiamat nanti akan dimasukkan dalam neraka bersama Qarun, Fir'aun, Haman, Ubay bin Khalaf. Rawahu Abu Dawud. Nah, jadi hadis ini memberikan keterangan kepada kita bahwa setiap orang muslim orang beriman seharusnya memelihara salatnya. Bagaimana dikatakan? La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. La ilaha illallah
ketercapaian jabatan fungsional akademik tertinggi bagi dosen. Ya, jujur saya katakan bahwa memang di Fakultas Teknik itu lambat ketercapaian jabatan fungsional akademik tertinggi itu besar. Memang lambat. Termasuk saya, saya ini masih berkutat di pusat di Jakarta, di Dikti, masih berkutat. Masih ada sedikit demi sedikit yang perlu harus bertanya. Nah, kalau ada pertanyaan kenapa bisa seperti itu? Tidak seperti yang lain. Ya, terus terang saya, media yang tersedia secara nasional dan internasional, khususnya media publikasi ilmiah, itu sangat terbatas dibanding dengan disiplin tinggi yang lain. Terbatas. Jadi boleh dikata bahwa yang ingin mengusulkan jabatan fungsional tertinggi ini, silakan antri aja. Antri, jadi memang di samping berkompetisi juga kita diatur dengan kejadian atau fenomena antrinya. Tapi insya Allah pertanyaannya tadi Pak Yura, sehingga karena lambatnya itu otomatis bisa menghambat rencana pembukaan program. Saya perlu sampaikan, ya alhamdulillah persyaratan untuk pembukaan program S3 teknik, khususnya teknik sipil, itu sudah terpenuhi, dan doakan mudah-mudahan dalam waktu dekat itu akan sampai di Kementerian, karena proposalnya sudah selesai semua. Doakan mudah-mudahan proses untuk penilaian proposal yang kita ajukan itu bisa berjalan lancar, insyaallah. Kemudian Pak Rahmat Komisi Umi Padang Lampe yang kami hormati, kami banggakan para Kaprodi dalam lingkup program Pasca Sarjana, Bapak Ibu dosen dan juga dosen pesantren unggulan Darul Musim Umi Padang Lampe, dan wabil khusus para peserta baik yang mengikuti secara online maupun yang offline. Alhamdulillah Rabbil Alamin, puji syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena siang ini kita akan mengikuti prosesi acara penutupan pencerahan kalbu bagi mahasiswa program Pasca Sarjana Universitas Muslim Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma shalli wa barik alaihi. Yang kita hormati, kita banggakan Direktur Pesantren Unggulan Mahasiswa Darul Mukhlisin Padang Lampe, Bapak Al-Mukarram Syekh Dr. Kiai Haji Syekh Irwanto MA, yang kita hormati, kita banggakan para asisten direktur sampai hari utuh ya, asisten direktur 1, 2, 3, 4. Kita hormati, kita banggakan Kepala Humas Pertekliran dan Kerjasama Ibu Dr. Haja Nurjan Abna. Kita hormati, kita banggakan Bapak Ibu para putra program studi, ya, para TPS ini hadir semua ya. Yang kita hormati, kita banggakan Bapak Kepala Pusat Studi Percepatan Kerjasama, Bapak Profesor Dr. Haji Syarif Nawi SMH, yang alhamdulillah baru saja di updating kesehatannya di Rumah Sakit Siloam Makassar. Makanya tambah fit saya, Prof. Sehat terus, Prof. Beliau tadi malam muncul di menara ya, tapi saya ada pembicaraan serius dengan ketua pengawas. Setelah itu beliau berlalu ya,
dari Magister Kesehatan Pasca Sarjana UNI yang menyampaikan dinamika ya, tentang proses pembelajaran. Ya, katanya sudah datang ke Pak Steve 3 ya, hari Rabu yang lalu ya. Tapi ya, saya tidak pernah dilapori sama Pak Steve 3 hari Rabu, hari malam Minggu ya. Ini dalam hukum militer ini sudah insubordinasi. Kita ada struktur di bawah itu yang ada fenomena, ada perkembangan tidak melapor itu insubordinasi. Dan itu sanksinya berat. Ya, semoga tidak terulang ya, Pak 3 ya. Kalau ada fenomena, ada dinamika, ada laporan, itu harus segera direspon. Jangan semua diarahkan ke rektor. Bisa mati berdiri itu Pak Rektor itu. Tentunya Pak Rektor ini masih muda gitu ya. Sebetulnya umurnya sudah tua, cuma semangatnya masih muda dan masih bisa. Saya buktikan masih bisa, Prof. Itu kalau teman-teman rekan sejawat itu mengikuti status saya di HP saya itu, dia lihat ada anak kecil ya umur 1 tahun. Lalu teman-teman pada nelpon ke saya, Prof, lucu juga cucunya Prof ya. Saya bilang, mohon maaf Pak, itu anak saya bukan cucu saya itu. Oh, anaknya perempuan. Masih bisa ya. Masih bisa nambah ya. Nambah pahala. Jadi dengan memperbanyak menjalankan sunnah Rasul itu kan menambah pahala. Dan itu sudah dipraktekkan oleh Pak Asir 3 itu. Alhamdulillah, saya senang sekali ketika Kepala Humas Persaudaraan Kerjasama Ibu Dr. Haja Nurjana menelpon saya bahwa Prof, ini sudah mau acara penutupan. Setahu saya schedule yang ada sama saya itu siang ya, jam 13 ya. Meskipun tadi itu ada agenda di Pasca Sarjana itu rapat internal konsolidasi berkaitan dengan aktivitas kita di Pasca Sarjana. Karena saya masih direktur, sehingga tetap saya laksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai direktur, dan saya maksimalkan betul ya, meskipun hari Ahad di saat orang bersantai ya. Nah, tadi juga di rumah masih jam 6 ya, sudah ada tamu ya, padahal saya belum mandi itu. Saya kalau belum mandi tidak bisa keluar kamar ya, mandi wajib ya. Mandi wajib itu mandi pagi karena wajib mandi baru. Bagaimana Ustaz ya? Maaf Ustaz, saya lupa hormati tadi. Saya kira mahasiswa tadi. Pak Ustaz Basit ini, saya kira tadi mahasiswa. Mohon maaf ini. Ya, alhamdulillah. Ya, tadi sempat saya terima tamu dari keluarga, dari kolega ya sejawat. Ada dosen fakultas hukum yang akan promosi, akan kunjungan dalam waktu dekat ini, Profesor Hasbul Hamid ya, datang bersama istri ya. Kemudian masih ada tamu lagi setelah itu, tapi saya sudah ditelepon oleh Ibu Nurjana
tidak ada hambatan, tidak ada kendala. Saya dapat laporan bahwa justru adik-adik kita mahasiswa, saya nggak bisa panggil anak-anak ya, kalau D1 kan saya panggil anak-anak ya. Anak-anak kita, ya, adik-adik saja ya, karena saya masih muda ini ya, adik-adik kita mahasiswa ini begitu semangat. Bahkan tadi saya dengar dari ketua panitia itu ada yang minta tambah, Pak Asdi Rahmat ya, saya minta tambah ya. Jadi tentu kita sadar bahwa kita harus banyak bersyukur kehadiran Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karena Allah begitu banyak memberikan kita kesenangan, ya, memberikan kegembiraan, memberikan kenikmatan. Apa yang kita canangkan itu dan itu terrealisasi berlangsung dengan baik, kita patut syukuri. Kita patut syukuri. Kita harus senantiasa membesarkan asma Allah dengan banyak berzikir ya. Jadi bukan hanya berpikir tapi berzikir. Antara fikir dan zikir itu harus ada balance ya, harus ada keseimbangan. Selanjutnya saya mengajak kepada hadirin-hadirat untuk senantiasa juga mengirimkan selawat dan salam kepada Rasulullah Muhammad SAW, Nabi yang mengajar kita kepada ajaran Islam, sehingga karena ajaran Islam kita akan semua terhindar dari kekufuran ya, kufur nikmat, sesat ya. Makanya kita selalu meminta kepada Allah agar diberikan jalan yang lurus ya, ihdinas siratal mustaqim. Jadi Bapak dan Ibu sekalian atau adik-adikku sekalian, anakku sekalian, mungkin ada yang umurnya 20-an ke bawah, saya pantas panggil anak-anak ya, atau 30-an ke bawah ya. Ada yang 30-an ke bawah? Wah, itu aja saya panggil anak ya. Karena anak saya ya umur 20-an ya, umur 20-an. Masih mahasiswa juga. Ganteng lagi anak saya. Lebih ganteng dari bapaknya ya. Kalau anak saya sudah hasil modifikasi ya. Nah, oleh karena itu tentu selama 3 hari ini kita mendapatkan materi yang memang materinya itu sesuai dengan nafas, sesuai dengan syariat, sesuai dengan nilai-nilai Islam. Oleh karena itu materi yang kita sudah peroleh, kita dapatkan menjadi bahan untuk senantiasa mengupdate ya keimanan kita. Jadi apapun aktivitas kita, maka senantiasa kita ingat ya materi yang kita sudah peroleh. Dan dengan mengamalkan materi itu, saya kira kita akan terupdate kita punya keimanan, dan sama pembawa materi juga akan mendapat amal jariah. Dan tentu memang sejalan, senafas, seiring dengan syariat Islam. Memang ini saya bacakan, ini memang terlalu tinggi jadi saya mati saya turun. Saya mati saya bertinju ditaruh saja kok. Tidak bisa juga. Tidak bisa istilahnya. Kalau di situ lewat ini tiga sepeda sedikit.
Jadi seperti yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, summa ja'alnaka ala syari'atin minal amri fattabiha wala tattabi ahwa allazina la ya'lamun. Allah mengatakan, kami jadikan engkau Muhammad untuk mengikuti syariat atau peraturan dari agama itu. Maka ikutilah syariat itu dan janganlah engkau ikuti keinginan orang-orang yang tidak mengetahui. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, saudara-saudara, adik-adik, tentu materi yang kita peroleh selama 3 hari ini sejalan dengan syariat Islam, dan memang kita ada perintah, Allah memerintahkan Muhammad, dan kita semua ini adalah umat Muhammad. Bagaimana agar kita konsisten untuk menjalankan syariat. Nah, kalau yang dimaksud dengan syariat tentu sumbernya adalah Al-Quran, hadis atau sunnah, ada ijma, ya ada kias ya, kayaknya gampang ya. Nah, oleh karena itu kita harus menjalankan secara konsisten. Jangan dalam beribadah saja mengikuti syariat, tapi di dalam memilih pemimpin justru mendengar, ya tadi ayat dikatakan, janganlah engkau mengikuti orang-orang yang tidak mengetahui. Dalam arti bahwa tidak mengetahui makna hakikat dari syariat itu sendiri. Dalam apa saja? Dalam berdagang, ya, kita harus mengikuti syariat. Ya. Di samping itu juga ada norma hukum. Kalau norma hukum ada yang diproduksi oleh negara melalui peraturan perundangan, ada yang tumbuh dan berkembang sendiri seiring dengan perkembangan masyarakat, yaitu hukum yang tidak tertulis. Ada kebiasaan, ada istiadat kita, ada kearifan lokal. Ya, itu semua di dalam beraktivitas tentu kita harus sinkronkan, kita harus harmoniskan satu sama lain. Karena pada umumnya di Indonesia, hukum-hukum kebiasaan kita, adat istiadat kita itu pada umumnya ya beriringan dengan syariat. Bahkan pada daerah-daerah yang memang sejarahnya itu adalah Islam disebarkan oleh kerajaan, ya. Misalnya saja di Sulawesi Selatan, ya Islam diterima pertama oleh Raja Goa yang bernama Sultan Alauddin. Dari sinilah disebarkan kepada para raja-raja yang ada di Sulawesi, ya, Sope, Lu, ya, Bone dan sebagainya. Oleh karena itu, ya tatanan kebiasaan kita sehari-hari itu sejalan dengan sejalan dengan syariat. Tetapi ingat, ada juga yang harus kita filter. Apa itu? Sebelum Islam datang, terutama di Nusantara ini diperintah oleh kerajaan, yaitu kerajaan Sriwijaya dan kerajaan Majapahit. Nah, pada zaman Majapahit, agama resmi kerajaan itu adalah agama Hindu, agama Buddha. Pada saat Islam datang, tidak semua kebiasaan-kebiasaan Hindu, kebiasaan Buddha itu
kita tinggalkan sama sekali. Ada yang masih terbawa-bawa, ya. Tetapi sepanjang itu sesuai dengan nilai-nilai Islam dan tidak meragukan, melanggar akidah kita, ya, akidah kita, terutama akidah kita ini, ya. Tapi ya tentu nanti Pak Kiai lebih tahu bahwa meskipun itu tergantung dari niat, ya. Innamal a'malu bin niat itu. Oleh karena itu sekali lagi saya katakan bahwa Bapak Ibu, adik-adik, anak sekalian yang mengikuti pesantren kilat yang merupakan kali pertama atau angkatan pertama dari mahasiswa sarjana, agar betul-betul diamalkan dalam kehidupan kita, agar betul-betul menjadi rem, ya, di dalam beraktivitas kita. Jadi ingat Pak Ustaz, ingat materi tentang materi-materi yang tentu semuanya sejalan dengan syariat Islam. Dan tentu atas pelaksanaan ini saya memberikan apresiasi kepada semua pihak, terutama pimpinan Pasca Sarjana, para asdir, para KPS yang bisa bekerja menjalankan roda organisasi di Pasca Sarjana, meskipun direkturnya secara fisik itu lebih banyak memerankan diri sebagai pimpinan universitas, sebagai rektor. Tetapi alhamdulillah kita semua senang, kami senang dan gembira oleh karena ternyata bahwa meskipun kami memanage dari jauh dengan membangun komunikasi, alhamdulillah kegiatan yang sangat baik ini dan sudah lama kita nantikan tetap bisa terlaksana dengan baik. Dan ini tentu kita sangat syukuri agar kegiatan kita ini insya Allah, ya, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semuanya bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan marilah kita menutup pencerahan kalbu angkatan pertama atau pendidikan karakter moral dan kinerja Pasca Sarjana Universitas Muslim Indonesia dengan sama-sama membaca hamdalah alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengabdi kepadamu, ya Hayyu ya Qayyum, ya Rabba Musa wa Harun, Rabba Ibrahim wa ya Rabba Muhammad sallallahu alaihi wasallam alaihi ajma'in. Allahumma suqna fahmal ilm wal hikmah wal aqbi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wa yadallahu al-Fatiha. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2, 3. Izin bro. 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2, 3. 1, 2, 3. Jadi aja di kaki biasanya. Izin bro. 1, 2, 3. Sekali lagi. Tengah. 1, 2, 3.
Unggut. Ketunggu ya. Satu. Satu.